Kejadian benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara dunia dan juga diberi kesempatan juga untuk bersimpuh sujud kepadanya. Kita sudah melaksanakan sholat semalam suntuk dengan sholat subuh berjamaah dan insya Allah kita juga meraih pahala yang lebih baik dari dunia dan seisinya dengan melaksanakan qobla subuh. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lihat ada satu ungkapan di dalam ini cuplikan dari biasa kabar dari langit ya, kabar cinta, berita cinta dari langit, yaitu jangan terburu-buru ya. Ayatnya dalam surat Anbiya ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqal insana min ajal ya gitu ya. Jadi sesungguhnya manusia itu diciptakan tergesa-gesa ya, tergesa-gesa. Nah, itu kalimatnya bahwa manusia itu tidak sabar untuk nunggu. Benar nggak Bu? Jadi ini kayak waktu dulu kita anak-anak atau anak-anak kita atau cucu kita sekarang. Kalau dijanjiin sesuatu gitu ya, tuh maunya nagih terus gitu ya, nagih semenit udah bilang mau ini, ya nanti, benar nggak kayak gitu nggak? Ya, itulah sifat asli ya, bahwa manusia diciptakan seperti itu, tergesa-gesa. Di tempat yang lain kayak gitu kalau di tempat lain di dalam surat apa tuh namanya, manusia diciptakan dengan keluh kesah. Itu ada juga ya. Jadi tergesa-gesa, keluh kesah gitu ya. Jadi kita juga sama, kita juga kayak anak-anak disebutnya gitu. Benar nggak sih merasanya? Kadang-kadang ngantri nggak sabar, ya. Inginnya cepat, inginnya lebih cepat, ingin cepat gitu ya intinya. Ini dikaitkan dengan dulu zaman dulu itu ada orang kafir yang diberitakan bahwa kalau kamu beriman maka akan mendapatkan surga. Kalau kamu kafir mengingkari itu kan azab, ancamannya azab neraka. Udah gitu ya coba turunkan azab kepada kami gitu kan. Jadi memandangkan seperti itu. Nah, sifat terburu-buru ini itu harus diredam ya, diredam. Dengan apa caranya? Dengan sabar. Terus akad kalimat lain, kalau sabar itu bersama Allah. Itu dalam surat Al-Baqarah ya, 153 ya. Jadi wasta'inu bisobri wasolah innallaha ma'as sabirin. Jadi Allah selalu bersama orang-orang sabar. Nah, sekarang pilihannya, ibu bapak mau bersama Allah tidak? Ya, itu. Jadi kalau mau bersama Allah, ya sabar. Sabar juga, yaitu pelaksanaannya dalam rangka ini, kita berdoa. Nah, ini dia ya. Kalau kita berdoa ingin cepat-cepat,
dikabul. Sementara proses yang ininya kadang kita tidak menyadari gitu ya, yang harus dipenuhi. Jadi ya memang seperti itu. Kalau kita sedang merasa ingin cepat, ingin ini, nah itu sifat aslinya ya, sifat asli waktu Allah memang menciptakan gitu. Padahal sifat itu, sifat terburu-buru itu adalah uh, tidak baik. Karena ada satu kisah juga bahwa ada seseorang yang menanyakan kepada ustadz gitu ya, katakan waktu dulu tuh. Uh, dia menanyakan, ya Ustadz, ya Abu Naim gitu disebutnya, uh, ceritakanlah kepadaku, tapi dia dengan posisi agak masih terburu-buru gitu ya. Ceritakan kepadaku satu hadis yang mendekat agar aku tidak lupa kepadamu. Nah ini orang rusuhan dia gitu ya. Ya sudah begini, aku tidak akan mengasih kamu dalam kondisi itu supaya kamu ingat kepadaku. Jadi bukannya dikasih tahu malah bilangin bahwa supaya kamu ingat kepadaku, aku tidak akan mengasih hadis kepadamu. Itu kan. Jadi maksudnya teh, nah itu ilmu menanyakan ilmu tapi rurusuhan gitu kan. Jadi intinya ilmu tidak bisa secara tergesa-gesa, terburu-buru ya gitu. Jadi harus ada prosesnya mengikuti alur yang mesti baik ya gitu. Jadi dengan hati yang tenang, kemudian juga pikiran yang tentu saja yang rileks, tapi ini supaya ilmu itu masuk. Jadi begitulah caranya. jadi jadi itulah tergesa-gesa itulah yang tidak bagus ya. Jadi bukan ilmu, tapi harus dengan dibalas dengan kesabaran. Jadi disitulah, karena sesuatu yang terburu-buru itu akan bisa jadi celaka. Pernah nggak ibu-ibu melakukan hal yang apa gitu ya, ingin cepat-cepat tapi malah bisa jadi terpeleset gitu ya, atau nggak ini ya. Jadi pikiran kalau terburu-buru itu kan menjadi agak kacau ya, gitu, semrawut. Oleh karena itu harus dengan pikiran dan tenang. Nah itu kalau kita sedang melakukan seperti ini, berarti kita dalam posisi benar waktu diciptakan. Ya memang manusia itu sifatnya terburu-buru, ya gitu. Gitu. Jadi yaitu tali kembali, ini tidak bagus untuk dikembangkan karena tentu harus dengan cara diredam. Diredam dengan cara apa? Yaitu sabar. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat kayak antrian gitu ya, maaf ini kalau di negeri Sakura gitu, orang antri itu dengan taat gitu ya. Kadang kita mah lihat ngelorong ke depan karena dia nggak sabar gitu ya. Jadi mereka mungkin kurang dari sisi akidah tidak sebenarnya, tapi disiplinnya dia sudah dapat ya gitu. Jadi kesabarannya dia sudah dapat. Oleh karena itu kita juga harus malu sama Allah. Ternyata jangan sampai kita yang punya konsep sabar, tapi orang lain yang melaksanakan. Itu kadang-kadang seperti itu. Jadi konsep kita ada semua lengkap gitu ya. Jadi sepertinya yang lain umpamanya dalam hal ini ada hadis mengatakan kebersihan sebagian dari iman gitu ya. Tapi orang lain bagus di sana. Ya, ini hanya sebagai contoh gitu ya. Ibu pernah kalau ibu nanti ke sana ke pasar gitu ya, bersama. Kalau di kita mau sampah tuh di sana bersih, pasar tuh bersih, asli itu. Kalau di kita coba lihat di pasar Kirton ya, gimana itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita sebenarnya punya konsep bahwa kebersihan sebagian dari iman. Tapi kita tidak bisa
mengamalkan, belum bisa mengamalkan orang lain yang udah duluan gitu. Padahal mereka tidak secara prinsip tidak punya konsep untuk yang seperti itu. Nah, oleh karena itu hal-hal yang demikian itu adalah perlu kita kaji ulang dan kita mempelajarinya dan kita mengamalkannya gitu. Jadi tidak harus muluk-muluk sesuatu yang mesti dikerjakan, tapi sederhana, tapi bisa dikerjakan oleh kita. Ya, oleh karena itu tadi judulnya Ustadz apa eh, Sahrawi ini mengatakan itu sepotong ayat itu Bu, ya khuliqal insana min ajal. Jadi ada masih lanjutannya itu setengah setengah aja dari ayat Anbiya 37 itu, ya. Jadi intinya yaitu tadi terburu-buru itu memang sifat manusia, tapi kalau dilakukan itu tidak bagus gitu kan. Gitu. Jadi termasuk tadi contohnya dari satu kisah bahwa dia nanyakan ilmu tapi dengan terburu-buru gitu kan. Itu juga kurang bagus. Jadi ini bagian dari akhlak kita, etika kita. Tapi semuanya potensinya sudah ada oleh Allah ya. Jadi kalau disebutkan tadi kalau di dalam surat Asyam gitu ya, fujur dan fujuraha wa taqwaha. Itu yang sudah ada di dalam hati. Jadi untuk orang yang sifat jelek dan takwa, fujuraha wa taqwaha sudah ada di dalam diri kita. Jadi kalau memang ini kita kecenderungannya pakai yang mana? Ya. Jadi potensinya sudah ada. Kalau dulu mungkin Ustadz Dede mengatakan kita juga sudah disediakan tuh neraka dan surga, ya kan? Neraka dan surga udah ada. Sekarang tinggal kita pilih, ya, pilih yang mana. Tadi di dalam hati itu juga ada fujuraha wa taqwaha. Ada yang ada jeleknya, ada yang takwanya. Yaitu tinggal milih. Ini dikembangkan yang mana gitu ya. Gitu. Jadi itu semua sudah bukan berarti ini sudah disediakan untuk semua, tapi tinggal pilih, gitu kan? Nah, pilihannya itu adalah berdasarkan dari tuntunan kita, yaitu Al-Quran, gitu ya. Jadi memang semuanya sudah ada, ya, tinggal pilih kita, ya. Oleh karena itu di dunia ini pilihan, tapi sudah diberikan potensi-potensinya, potensi baik, potensi jelek sudah ada. Nah, tapi disitulah ada satu tuntunannya bahwa kalau berbuat baik dia akan ke sini, berbuat salah atau jelek akan kemana gitu ya, tinggal pilih. Nah, oleh karena itu pilihan. Jadi manusia itu sebenarnya untuk potensi atau variasi beramal itu banyak dibandingkan dengan malaikat. Kalau malaikat sujud, suruh sujud, sujud aja terus, gitu ya, monoton. Tapi kalau kita beramal soleh lah, kalau kita manusia beramal soleh lah. Amal soleh itu bukan sekedar sholat saja, ya, bukan sekedar baca Quran saja, tapi bervariasi, ya. Boleh jadi ibu sedang di dapur juga beramal soleh, asal dengan catatan tadi diawali dengan basmalah. Sesuatu kerjaan diawali dengan basmalah. Kalau keterangan begini, kalau suatu perbuatan atau aktivitas kita tanpa atau tidak diawali dengan basmalah, itu buntung, putus. Maksudnya putus dari rahmat Allah. Jadi tidak menjadi amal soleh. Nah, itulah harus jadi kaidah kita gitu ya. Jadi jangan sampai sesuatu yang dikerjakan kita jadi sia-sia gitu ya. Sia-sia. Jangankan gitu. Ibu bikin mulut sambal ya di dapur, asal awali dengan basmalah. Kemudian ada juga kaidah ini Pak, kemarin siapa tuh Ustadz ini cucu mengatakan bahwa kalau ibu
ibu masak di dapur gitu ya, dengan hati yang marah gitu ya, itu boleh jadi itu nanti dimakannya jadi masalah gitu kan. Jadi harus hati-hati, ibu harus ikhlas dengan basmalah, ikhlas ininya. Jadi dimakan dimakan sama suami, sama anggota keluarga yang lain, nggak ada ini. Jadi bagus gitu ya. Nah, oleh karena itu ini tuntunan bagian dari eh, apa namanya akhlak kita dalam rangka eh, selalu ada dalam ridho Allah atau rahmat Allah gitu ya. Dan oleh karena itu apalagi kalau itu dulu pernah disampaikan juga bahwa waktu itu Rasul melihat putrinya Siti Fatimah begitu sibuk gitu ya, ngurus keluarga, ngurus anak gitu ya. Rasulullah menawarkan, "Ya Fatimah, maukah engkau di apa sesuatu pekerjaan kamu ringan?" "Tentu ya Rasulullah, cobalah sambil bersolawat kepadaku." Jadi kalau ibu-ibu di dalam hatinya bersolawat gitu ya, itu akan ringan. Coba aja kalau nggak percaya, laksanakan dulu ya teori itu. Jadi kalau ibu melakukan sesuatu pekerjaan yang berat gitu ya, sambil sholawat aja. Ya. Tapi tong tarik ting, gorokan. Jadi apa namanya sambil sholawat. Karena sholawat itu bagian dari perintah Allah. Ya di dalam Al-Quran ya bahwa Allah dan malaikat bersolawat, maka solawatlah kalian kepada Rasulullah. Ya itu bagian pengamalan Al-Quran juga gitu ya. Nah, tapi jangan sampai eh, apa namanya eh, dikeraskan lah, apalagi kalau dalam sendirian biar ini apa namanya eh, supaya tertib dan lagi kita itu bagian daripada ibadah kita ya. Jadi itu barangkali yang eh, disampaikan bahwa kita punya sifat terburu-buru memang itu aslinya ya, asli dari, tapi itu harus diredam. Caranya dengan diredam dengan caranya kita bersabar. Banyak sekali ya, yaitu sabar itu bagian dari kehidupan kita kan ya. Apa dua, sabar dan apa, syukur gitu ya, sabar dan syukur. Jadi itu bagian dari kehidupan kita. Mudah-mudahan kita juga sambil semua kegiatan aktivitas kita itu menjadi amal soleh, dan tentu kita harus ingat bahwa semua kegiatan ini adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya, jangan sampai kita sia-sia udah capek tapi tidak jadi amal, gitu ya. Makanya perlu kita amalkan, kita pegang dari petunjuk Rasulullah agar kita selalu dalam keadaan beramal soleh kepada Allah, untuk bekal kita. Karena kemarin sudah disampaikan bahwa kita itu seolah-olah nih di dunia ini bukan berarti tidak ada tujuan. Tujuannya silakan. Tujuannya adalah ibadah kepada Allah, dan nanti kembali itu harus membawa membawa sesuatu yang ada itu logisnya itu kayak ini. Contoh logisnya ibu ke pasar gitu ya, bawa tentengan gitu ya. Terus kira-kira ibu balik lagi ke rumah itu kosong atau penuh? Isi ya. Nah sekarang sama di dunia ini ya, di dunia ini. Nanti kembali lagi kepada Allah, mau apa? Mau kosong, nggak bawa amal ya. Ya itu jadi itu contoh itunya. Jadi contoh contoh logisnya yang seperti itu. Dan kita harus membawa jangan naudzubillah min dzalik kalau dosa ya gitu. Jadi mudah-mudahan kita selalu ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga diberi kekuatan ya, karena uh, tanpa ada sesuatu pun kecuali dengan izin Allah. Oleh karena itu kita selalu berserah diri kepada Allah dan memohon agar kita selalu ada dalam bimbingan dan petunjuk. Saya kira itu mungkin Pak ya, Ibu, Bapak Ibu yang mudah-mudahan kita senantiasa dapat rahmat Allah, dan tentu dalam hal ini kita selalu istiqomah ya. Ini kita dalam rangka apa namanya
mempertahankan kemabruran saum ya. Sebentar lagi, berapa bulan lagi nih kita akan melakukan itu. Jadi mudah-mudahan kita sampai kepada saum yang berikutnya sehingga kita akan nyambung ya gitu. Saya kira itu saja. Mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas pengurus menyampaikan jazakumullah khairan katsiran atas apa yang Bapak Ibu diberikan untuk kita semua. Semoga ada keberkahan untuk Bapak Ibu dan keluarga dan kita semua yang menikmatinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.